Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami dalam acara Q&A seputar masalah fikih. Jadi ada teman saya yang bertanya pada kami tentang seputar masalah afdolnya jamaah. Pertanyaan yang pertama yaitu lebih afdol mana? Jamaah yang jumlahnya sedikit tapi di awal waktu, dan jamaah yang jumlahnya lebih banyak tapi di akhir waktu, tapi dalam kasus sama-sama di dalam masjid. Itu pertanyaan yang pertama, bisa dipaham? Ya, bisa. Nah, pertanyaan yang kedua, lebih afdol mana jamaah di masjid tapi jumlahnya lebih sedikit, dan juga jamaah yang dilakukan di rumah tapi jumlahnya lebih banyak. Ini juga menyangkut tentang tempat antara masjid dan rumah. Kalau di masjid itu jumlahnya sedikit, tapi kalau di rumah itu jumlahnya lebih banyak. Nah, ini kasusnya tempatnya waktunya di awal waktu semua, baik itu di masjid atau di rumah. Itu lebih afdol yang mana? Oke, ini permasalahan tentang jamaah berarti ya? Ya, jamaah. Dalam permasalahan jamaah itu memang kita harus pahami hal penting atau makna penting tujuan dari diadakannya sholat jamaah. Kalau misalkan ada permasalahan mana yang lebih utama antara jumlah jamaah, tempat jamaah, dan waktu jamaah, itu harus dimenangkan jumlahnya. Berarti diutamakan jumlahnya yang jumlahnya lebih banyak pasti lebih afdal. Yang kedua tempatnya. Kalau ada permasalahan yang dimenangkan kedua adalah tempatnya. Tempatnya mana yang lebih baik, masjid atau rumah? Otomatis masjid. Yang ketiga diutamakan, yang terakhir ini adalah waktunya. Kalau awal waktu atau jamaah akhir waktu itu harus diutamakan yang awal waktu. Tapi seandainya ketika ini bentrokan dalam kasus jumlahnya banyak, tempatnya baik, dan waktunya di awal ini berbentrokan, maka yang akan dimenangkan adalah jumlahnya yang paling dimenangkan. Setelah jumlah adalah tempatnya yang dimenangkan. Yang ketiga, yang terakhir, paling terakhir adalah waktunya. Dari sini itu bisa dijawab ya. Dari sini bisa dijawab. Karena yang lebih diutamakan itu jumlahnya, yang kedua itu yang lebih diutamakan tempatnya, dan yang terakhir itu waktunya. Karena makna penting jamaah adalah jumlahnya. Semakin banyak jamaah, karena jamaah itu kan artinya rombongan. Semakin banyak rombongannya semakin baik. Dari pernyataan itu akan bisa menjawab dari pernyataan tersebut. Kalau misalkan tadi pertanyaan pertama, baik mana jamaah di awal waktu jumlahnya sedikit atau jamaah di akhir waktu jumlahnya banyak, otomatis yang dimenangkan adalah jumlahnya yang banyak walaupun di akhir waktu. Kenapa? Karena tujuan jamaah adalah banyaknya jamaah tersebut. Tujuannya awalnya. Tapi itu sudah terjawab, berarti lebih afdol yang jamaah di akhir waktu tapi jumlahnya banyak. Tapi kalau misalkan kita belum menyangka, misalkan itu kalau kita menyangka lah nanti kalau diadakan akhir pasti banyak yang jamaah. Itu kalau sudah biasa seperti itu, maka harus menanti-nanti, menunggu akhir. Tapi kalau tidak ada prasangka seperti itu, ya harus dilaksanakan awal waktu. Karena tidak ada zon kalau nanti bakal banyak yang jamaah. Tetap diutamakan jumlahnya yang banyak. Berarti kalau yang pertama itu lebih afdol yang akhir waktu tapi jumlahnya banyak. Nah, yang pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu kan masalahnya tempat ya. Yang awal yang satu jamaah di masjid, tempatnya bagus tapi jumlahnya tidak bagus. Yang kedua tempatnya tidak bagus karena di rumah, tapi jumlahnya bagus. Yang dinamakan mana? Kalau dengan kaidah yang tadi, otomatis yang dinamakan jumlah. Baik mana? Baik jamaah di rumah dengan jumlah yang banyak daripada jamaah di masjid dengan jumlah yang sedikit. Walaupun tempatnya bagus tapi jumlahnya tidak bagus. Berarti bisa dikatakan lebih afdal yang di rumah karena jumlahnya lebih banyak. Karena itu sesuai dengan makna dari jamaah tersebut. Karena jamaah itu kan maksudnya biar berkumpul lebih banyak lebih baik. Dan yang kedua itu harus lebih mengutamakan ya tempat.
Kalau misalkan berarti mengutamakan tempat misalkan ya. Berjamaah sama-sama orang 100, jumlahnya sama. Yang satu awal waktu di rumah, yang satu akhir waktu di masjid. Kan ada jumlahnya sudah pas sama, tetapi waktunya berbeda dan tempatnya berbeda. Yang satu tempatnya bagus tapi waktunya tidak bagus. Yang satu waktunya bagus tapi tempatnya tidak bagus karena di awal waktu di rumah. Itu yang dimenangkan yang mana? Padahal jumlahnya sama-sama 100. Kalau jumlahnya sudah sama-sama 100 tidak dimasalahkan tentang jumlah. Berarti masalah antara tempat dan waktu. Dimenangkan yang mana? Di masjid berarti. Yang di masjid walaupun waktunya akhir tapi tempatnya di masjid 100 jamaah daripada yang 100 jamaah awal waktu tapi di rumah. Karena yang dimenangkan tempat dulu daripada waktunya. Ingat yang jadi patokan adalah diutamakan dilihat jumlahnya dulu. Kalau jumlahnya sudah sama baru tempatnya yang lebih diutamakan. Di masjid apa yang lain? Ada yang lain. Berarti yang mengutamakan yang masjid dulu. Masjid yang tempat yang lebih baik. Yang ketiga yang terakhir adalah waktunya. Kalau jumlahnya sudah pas sama, tempatnya juga sama-sama masjid, terus baik yang mana? Ya di awal waktu. Awal waktu berarti awal waktu itu kan yang lebih baik. Yang baik. Kalau sudah dua-duanya. Jadi pertanyaannya kayak gini selanjutnya. Lah kan ada itu masjid jamek dan juga masjid biasa. Nah, kan kalau di kita kan ada yang seperti itu. Kalau masjid jamek itu kan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat atau berkumpulnya orang-orang mukmin, dan juga ada masjid biasa, bukan dilaksanakannya sholat Jumat, tapi hanya untuk melakukan jamaah 5 waktu. Nah itu lebih afdol mana? Kan statusnya sama-sama masjid, tapi yang satunya itu dilaksanakannya sholat Jumat, dan sedangkan masjid yang lain itu tidak dilaksanakan sholat Jumat. Apakah sama atau beda? Secara fikih pasti lebih mulia masjid yang digunakan orang Jumat, karena dia fungsinya lebih besar. Fungsinya lebih besar, fungsinya lebih besar. Otomatis juga jumlahnya akan memuat lebih besar lagi. Itu dan peminatnya juga lebih besar ya. Kenapa lebih mulia masjid jamek? Karena memang fungsinya dia lebih menanggung kewajiban. Kalau jamaah kan sunnah ya kan, sunnah muakkad. Ya dia hanya digunakan untuk sunnah-sunnah. Sekarang bedanya masjid sini yang paling bagus dengan masjid Mekah, itu pasti lebih baik masjid yang ada di Mekah, walaupun di sana masjid Mekah yang kecil misalkan ada masjid di Mekah, tanah Mekah, tapi masjidnya kecil, itu pun masih lebih baik daripada masjid yang di sini walaupun besar. Kenapa? Ya karena itu lagi-lagi di sana fungsinya lebih besar. Nah jadi berlanjut ini ya. Lanjut. Kayaknya saya mau bertanya lebih panjang lagi. Ini kan ada kasus kayak gini. Ada di suatu tempat itu masjidnya 2. Yang satunya masjid jamek yang dilaksanakan sholat Jumat, yang satunya enggak. Tetapi yang membedakan itu yang masjid biasa itu yang mengimami itu kiai atau seorang ulama, sedangkan yang di masjid itu hanya ustadz biasa lah. Nah, bisa dibedakan apa gimana? Lebih afdol jamaah di mana? Lebih afdol yang mana? Lebih afdol di mana? Berarti masalah tempatnya berbeda. Tapi jumlahnya itu sama ya? Jumlahnya sama. Jumlahnya sama, waktunya sama, tempatnya yang berbeda, dan imamnya. Kalau bicara tempat berarti sudah pasti lebih afdol yang jamek. Tapi sekarang ada hal lain, ada imam. Imamnya berbeda. Kalau yang masjid biasa itu yang mengimami seorang ulama. Kalau yang di masjid jamek itu yang mengimami hanya ustadz takmir biasa. Kalau misalkan seperti itu, kalau masalah dalam imam kan memang ada imam yang baik, ada imam yang ada urutannya sendiri. Ada imam yang lebih afdol ya, yang paling sepuh, yang paling alim, yang paling warok dan sebagainya. Kalau ternyata yang di masjid kecil tapi imamnya itu alim, lebih baik daripada yang masjid besar tapi imamnya apa? Tidak ustadz biasa takmir biasa. Ya. Itu yang dimenangkan. Kalau misalkan tapi keduanya sah ya. Iya, keduanya tetap sah. Cuma permasalahan antara ngalim dan tidak ngalimnya itu. Kalau hemat saya itu lebih afdol yang ngalim. Lebih mengutamakan
imamnya berarti ya? Iya, lebih milih imam. Karena berjamaah yang baik itu ya dengan orang yang lebih baik. Walaupun tempatnya kurang baik. Tempat masih terkalahkan dengan imam tersebut. Coba saja sekarang kalah dengan apa yang diikuti berarti iya. kan. Kalau yang diikuti itu jos, berarti otomatis jemaahnya juga jos ya. Jos. Nah, kalau yang diikuti itu lumayan jos, berarti hasil jemaahnya juga lumayan jos. Nah, berarti ini jos. Jos. Itu masalah yang beda ya. Nah. Kalau yang masalah jamaah jumlahnya, tempatnya dan waktunya itu memang saya pernah baca di Fathul Mu'in bab jamaah. Jadi bisa dibuka sendiri ya. Di Fathul Mu'in diutamakan jumlahnya. Tapi kalau masalah yang tadi yang terakhir, pertanyaan terakhir tentang tambahan itu ya, ada imamnya, itu saya baru inisiatif sendiri. Itu memandang dari ada syarat-syarat kriteria imam yang baik. Nah, saya pilih yang itu walaupun temannya di masjid yang yang bukan jamek, tapi imamnya jos, saya memilih cenderung kepada yang itu. Yang lebih alim lah ya. Atau yang imamnya seorang ulama lebih terjamin lah sholatnya. Ya. Gimana, udah selesai? Ya, mungkin cukup ya. Ya mungkin cukup, bisa disimpulkan sendiri. Itu ada 3 aturan dalam masalah jamaah. Yang pertama, yang lebih diutamakan adalah jumlahnya, dan yang kedua itu adalah tempat, dan yang ketiga adalah waktu. Bisa dicari di kitab I'anatul Talibin bab jamaah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.